وصلي وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak dan ibu yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita sudah panjang lebar dalam beberapa dan banyak pertemuan membahas adab fadilah beriman kepada malaikat. Malam ini kita pindah ke rukun iman berikutnya, yaitu fadilah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi tentu yang dimaksud secara umum semua Nabi dan Rasul yang telah Allah utus, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad. Secara umum kita tidak mengingkari adanya nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Namun walaupun begitu, tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang dimaksud beriman pada Nabi di sini adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya dengan izin Allah SWT. Jadi yang akan kita bicarakan adalah fadilah atau keutamaan mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Mungkin lebih tepat kalau kita membahas dengan gaya bahasa fadilah menjadi umat Muhammad SAW. Apa fadilah, kelebihan menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, yang menyuruh beriman kepada Allah dan Nabi adalah Allah sendiri. Contohnya dalam surah Al-A'raf 158, Allah menyebutkan fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billah, dan seterusnya. Berimanlah engkau kepada Allah dan Nabi dan Rasul, sekaligus Nabi yang ummi. Ini menunjukkan Allah meminta kita untuk beriman, mempercayai keberadaan seorang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad SAW. Dan salah satu daripada anugerah terbesar yang kita miliki yaitu ketika Allah menjadikan kita sebagai umat Muhammad SAW. Ini anugerah terbesar. Nanti kita dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, kita akan dapatkan kenyataan melalui Al-Quran, hadis, bagaimana indahnya, bahagianya, mulianya, ketinggian umat Muhammad dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi banyak sekali kelebihan kita dibandingkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Dan itu insyaAllah kita bahas satu persatu nantinya dalam beberapa pertemuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjadi umat Muhammad impian dari seluruh umat-umat terdahulu. Karena begitu banyaknya kemudahan dan kemuliaan yang Allah beri.
Sudah sepatutnya kita bersyukur kita termasuk list orang-orang yang berada di dalam garis atau jalan yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, fadilah pertama menjadi umat Muhammad dalam catatan para ulama melalui dalil-dalil, yaitu umat Muhammad adalah umat yang terbaik sepanjang zaman. Itu fadilah yang paling tinggi. Umat Muhammad adalah umat yang terbaik sepanjang zaman. Dan tentu kita perlu mendetilkan apa maksud dengan kalimat terbaik ini. Ini Allah sendiri yang mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, engkau itu adalah khaira ummah. Maksud engkau Muhammad, engkau dan umatmu adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah munculkan di permukaan bumi. Kita ini tahu bahawa Nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Juga Allah yang mengatakannya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkaulah yang terbaik akhlak di antara semua makhluk yang pernah dicipta. Jadi Rasulullah ini Nabi yang terbaik dari semua Nabi. Dari semua Nabi. Dalam Al-Quran, Allah ketika memanggil Nabi-Nabi yang lain, langsung disebutkan nama. Tapi ketika menyebut tentang Rasulullah, Allah sendiri yang menciptakan Nabi, tidak memanggil nama. Maka tidak ditemukan kalimat Ya Muhammad, tidak ditemukan. Selalu panggilannya panggilan kehormatan. Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul. Ini sama seperti kita memanggil nama orang dengan panggilan hormat. Kita tidak panggil nama. Kita panggil dengan sebutan, gelar. Orang yang terhormat di kalangan kita, kita panggil ustaz, kita panggil tengku, kita panggil macam-macam gelar-gelarnya. Banyak sekarang gelar-gelar itu. Ya. Di dalam kampung kita akan memanggil pak kecil, tidak kita sebutkan nama. Nah, itu sebutan kehormatan. Seakan-akan aib kalau memanggil nama. Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk yang diciptanya sendiri, yaitu Rasulullah, tidak pernah dipanggil namanya. Nah, karena Nabi adalah Nabi terbaik, maka kita kecipratan dari penghargaan itu. Karena Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik sepanjang zaman, maka otomatis kita mendapatkan hasil dari kemuliaan itu, maka Allah sebut kita umat yang terbaik. Beruntungnya kita dengan gelar ini. Namun walaupun begitu, tentu kita harus tahu lebih dalam, menjadi umat terbaik disertai dengan syarat oleh Allah di dalam ayat tadi. Walaupun Nabi memang mengakui, Nabi sendiri, itu tadi ayat, Nabi sendiri mengakui bahawa kita ini adalah umat yang terbaik. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis tentang ayat tadi. Namun, perlu diketahui, ayat itu, umat terbaik, kalimat khaira ummah itu, pada dasarnya para mufassirin mengatakan
Yang dimaksud pada awalnya adalah generasinya sahabat. Yang dimaksud pada awalnya itu adalah generasi sahabat. Dan ini kita dapatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Salah satu hadis dari Ma'mar bin Bahas bin Hakim an abihi an jaddih annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi qawlihi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Jadi hadis ini menyebutkan bahawa ada sahabat bernama Ma'mar mendengarkan dari ayahnya, dari kakeknya, ketika Rasulullah membacakan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, engkaulah sebaik-baiknya umat yang pernah dimunculkan Allah kepada manusia. Qala, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, innakum tatimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Rasulullah menyebutkan kepada sahabat, kalianlah yang dimaksud oleh Allah. Kalianlah yang telah menyempurnakan sab'ina ummah. Kalian telah menyempurnakan 70 umat sebelumnya. Kalianlah antum khairuha wa akramuha. Kalian yang terbaik, kalian yang paling mulia ala Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya yang dimaksud di situ adalah generasinya sahabat. Karena generasi sahabat ini generasi yang hampir tidak ada celah. Hampir tidak ada celah, bukan tidak ada celah. Hampir tidak ada celah. Keimanan mereka kepada Nabi penuh tanpa keraguan. Sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu dibarengi dengan amal. Pertanyaan mereka kepada Nabi, kalau sudah tanya sesuatu, maka segera mereka melaksanakannya. Kalau Nabi melarang sesuatu, mereka meninggalkannya. Ketika turun ayat-ayat yang menyuruh dan melarang, mereka taat, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tidak ada sedikit pun pertanyaan yang membuat keraguan-raguan, tidak ada. Ketika diturunkan ayat-ayat tentang pemindahan kiblat, tidak ada sahabat yang komplain kenapa pelin-pelan, kenapa Nabi Muhammad bisa pelin-pelan begini, menghadap ke sana sekali, menghadap ke sini sekali. Tidak ada pertanyaan itu. Kalau Nabi sudah diperintahkan, mereka ikut. Maka di Masjid Qiblatain pun kiblat berpindah di tengah salat. Di tengah salat kiblat berpindah. Hanya gara-gara mendengar seruan salah seorang sahabat yang sudah lebih dahulu salat di tempat lain, yang mengetahui bahawa telah turun wahyu tentang pemindahan kiblat. Hanya karena seruan sahabat kepada orang yang sedang salat di Masjid Qiblatain ini, kemudian disebut dengan nama Masjid Qiblatain, semua yang sedang salat, imamnya, makmumnya berpindah. Berpindah. Sedang salat, tiba-tiba memutar arah. Begitu taatnya mereka. Kalau mereka diajak berjihad, tidak ada sedikit pun keraguan. Malah mereka bermohon-mohon agar diizinkan untuk berjihad. Sampai umur remaja yang belum baligh pun bermohon-mohon agar bisa berjihad bersama Nabi SAW. Syahid mereka rindukan. Merindukan syahid. Tiada gentar sedikit pun dengan tebasan pedang. Sahabat menjaga Nabi seakan-akan Nabi sosok yang tidak terjaga. Seakan-akan begitu. Seakan-akan Nabi tidak dijaga Allah. Padahal Nabi sudah dijamin dijaga Allah. Tidak jaga sahabat pun terjaga. Terjaga. Malaikat saja menawarkan diri. Ketika Nabi dilempar oleh suku Taif, mendapat luka, malaikat gunung menawarkan diri. Kata malaikat, Muhammad, mintalah kepada Allah, kalau memang diizinkan, ku hancurkan kota Taif ini. Ku campakkan gunung ke atas kota Taif. Malaikat menawarkan diri. Sahabat menjaga Nabi dalam berbagai perang. Nabi bagaimana caranya tetap hidup, tidak luka, tidak tertusuk,
tidak tertembus tombak. Mereka hadang senjata dengan tubuh mereka. Maka dalam perang Uhud, mereka mengurumuni Nabi. Itu sudah kalah itu. Kalau kita baca sejarahnya sudah kalah. Tapi mereka mengurumuni Nabi. Jangan sampai Nabi terluka. Satu persatu ditebas, satu persatu ditebas. Begitulah Allah, Nabi menafsirkan ayat itu dengan mengatakan bahawa yang dimaksud adalah generasi pertama, iaitu sahabat. Kuntum khaira ummah. Kalianlah sebaik-baiknya umat. Namun, para ulama kemudian mengatakan, walaupun lafaz itu ditujukan ke sahabat, tetapi bukan bermakna tidak berlaku bagi umat berikutnya. Namun, umat berikutnya ada catatan, iaitu bisa menjadi khaira ummah, sebaik-baiknya umat, disambung oleh Allah. Syaratnya dua, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini menunjukkan kita ini bisa jadi umat yang terbaik dalam pandangan Allah, mengikuti gaya sahabat. Dan sahabat punya dua perkara ini sebagai andalan mereka. Sahabat punya dua perkara ini. Kalau kita sarikan dari awal, yang pertama iman. Yang pertama iman. Barang siapa yang tidak dilapisi hatinya, keyakinannya dengan iman, maka hilang syarat ini. Jadi umat Muhammad itu bisa seluruhnya jadi umat terbaik, syarat utamanya beriman. Mengimani semua yang telah Allah suruh untuk beriman. Nanti sambungan ayat, setelah Allah sebutkan tentang itu, lalu Allah sebutkan, walau amana ahlul kitab. Seandainya orang-orang ahlul kitab terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, seandainya mereka beriman, lakana khairan lahum, maka itu pasti lebih baik untuk mereka, kata Allah. Tetapi apa yang terjadi? Minhumul mu'minun wa aktsarahumul fasiqun. Tapi di antara mereka ada yang beriman, ada yang fasik. Maka umat-umat terdahulu itu kan kita telah diberitakan oleh Allah berita mereka. Dari kalangan Bani Israel, awalnya beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Tuhannya Musa, itu Allah SWT. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Maka mereka tidak disebut sebagai umat terbaik.